Selamat siang Ibu Chandra dan Ibu Umi. Selamat siang Bu Winda. Bagaimana kabar hari ini? Astungkara sehat Bu Winda. Bu Winda bagaimana? Astungkara, saya sehat juga. Saya minta waktu nih Bu Chandra. Hari ini Ibu akan melaksanakan praktek kucing. Bu. Kemudian terkait dengan rubrik penilaian yang sudah pernah saya berikan. Jadi ada beberapa hal yang akan saya amati pada hari ini terkait dengan alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan kucing, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing yang akan dilakukan. Bagaimana dengan hal tersebut? Apa saja yang Ibu sudah persiapkan, Bu? Bu Winda, untuk proses kucing kali ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot terkait nanti jawaban dari kuci. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul saat kuci mengumumkakan jawaban yang dia kemukakan. Ya, bagus sekali Bu Chandra. Nah, Ibu apakah masih ingat kira-kira kompetensi inti apa yang akan dikembangkan dalam kucing kali ini? Baik Bu Winda, kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh di mana badan dan pikiran saya ada pada saat proses kucing. Kemudian saat saya melakukan percakapan kucing, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, yang nantinya menjadi salah satu yaitu rasa, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan dari hasil mendengar aktif sesuai dengan alur tirta tersebut, Bu Winda. Nah, oke. Berarti sudah lengkap sekali ya Bu Chandra ya, dari kompetensi tersebut yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari kompetensi itu kira-kira bagian mana yang ingin Ibu Chandra kembangkan? Begini Bu Winda, jadi saya akan mengembangkan ketiga kompetensi itu Bu Winda. Kenapa demikian? Karena menurut saya ketiga kompetensi itu saling berkaitan. Jadi secara tidak langsung satu dengan yang lain itu mempengaruhi, sehingga ketiga kompetensi itu perlu untuk dimunculkan. Oke, saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Kemudian apa indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan? Nah, jika melihat dari ketercapaian tujuan yang ingin saya kembangkan, karena nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berbobot kepada kuci, jadi saya akan menemukan solusi Bu Winda dari permasalahan yang dihadapi oleh kuci. Nah, selain itu juga nanti melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga sesuai dengan masalah yang dihadapi kuci saya nanti, saya juga akan menggali kompetensi tersebut yang tadinya bermuara pada munculnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu nanti memunculkan potensi dari dan motivasi dari kuci saya sendiri untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa. Ya, saya mendengar pernyataan dari Ibu Chandra. Nah, semoga kegiatan ini dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Dan juga sebentar lagi saya meminta izin kepada Ibu Chandra dan Ibu Umi, karena di kesempatan ini saya akan menjadi pengamat dan dalam kegiatan ini yang sudah saya rekam ya. Silakan Ibu Chandra dan Ibu Umi mengobrol santai terkait kucing ini. Kemudian apakah Ibu Chandra sudah siap? Bu, silahkan Bu Winda, kalau ingin Bu Winda berkenan mendampingi kami melakukan percakapan kuci, saya sangat senang sekali. Apakah sudah bisa dimulai Bu ya? Oke, Ibu silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Chandra. Selamat siang Bu Umi. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Ibu? Boleh Bu Umi, silakan. Kira-kira Bu Umi mau cerita apa ini? Begini Bu, nah akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya itu Bu kurang antusias dalam nanti dikatanya ya Bu ya. Sebentar Pak Kade, cut dulu dikit. Cut.
Selamat siang Bu Chandra. Selamat siang Bu Umi. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Oke Bu Umi, silakan. Mau cerita apa nih Bu Umi? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasakan kalau murid-murid saya itu Bu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan banyak juga ya Bu ya murid-murid saya itu tidak mengerjakan tugas Bu, seperti itu. Baik, berarti Bu Umi ingin bercerita bahwa murid Bu Umi banyak yang kurang antusias dalam proses pembelajaran yang Ibu ajarkan, kemudian banyak juga murid yang tidak mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Begitu Bu Nggih? Ya, begitu Ibu. Nah, lalu dari percakapan kali ini, dari ngobrol kita santai ini, apa yang Ibu Umi harapkan dari hasil obrolan kita kali ini? Ya, dari obrolan kita kali ini tuh saya berharap saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Yaitu siswa saya tadi yang pertama kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswanya itu banyak yang tidak mengerjakan tugas Bu, seperti itu. Nah, lalu menurut Ibu Umi nih, apa yang menyebabkan siswa Ibu kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran Ibu, dan kenapa ya kira-kira banyak siswa Ibu yang tidak mengumpulkan tugas? Ya, Jika menurut Ibu nih. mungkin saja ya Bu ya, begini pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang menyenangkan Bu, kurang memberikan keleluasaan kepada siswa-siswa saya itu untuk menyampaikan pendapat, sehingga siswa saya itu bosan seperti itu Bu. Dan mungkin dalam pembelajaran saya juga tidak menyelipkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan penyegaran seperti itu Bu, ada permainan. Jadi saya sangat serius sekali dalam melaksanakan pembelajaran itu Bu. Nah, kalau Bu Umi menyatakan bahwa siswanya menjadi kurang antusias dalam pembelajaran Ibu. Nah, lalu apa yang mungkin dapat Ibu lakukan agar siswa tidak bosan Bu dalam proses pembelajaran Ibu lakukan? Dan artinya proses pembelajaran Ibu itu bisa diterima dengan baik oleh siswa, menjadikan siswa itu tidak bosan. Ya, sepertinya siswa saya itu ingin mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, dari yang sudah saya lakukan di kelas, dan sehingga tidak membuat mereka menjadi bosan seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Umi ya. Jadi Bu Umi harus siswa itu agar tidak bosan di kelas, agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, menurut Bu Umi nih, apa yang harus Bu Umi lakukan agar pembelajaran itu menyenangkan? Ya, jadi menurut saya Bu, mungkin saya harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ya Bu ya. Selanjutnya menyelipkan kegiatan ice breaking di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya saya tidak bisa memaksa murid harus suka belajar dengan cara ini, dengan cara ini, yaitu kita harus bisa juga merancang pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Dan juga selain itu mungkin dalam kegiatan ice breaking itu saya bisa menyelipkan kegiatan-kegiatan dengan menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan materi pada hari itu Bu. Bagus sekali Bu, saya setuju juga dengan apa yang dimuatkan Ibu Umi. Lalu mengenai tugas nih Bu Umi, tugas yang diberikan oleh Bu Umi nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa itu menjadi kurang antusias saat mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Ya, mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Bu ya pada siswa, dan saya tidak memberikan sumber belajar juga kepada siswa Bu. Oh, mungkin tugas terlalu banyak dan Ibu Umi juga tidak memberikan sumber belajar yang bervariasi, yang beragam, begitu Bu Nggih? Lalu kalau boleh saya tahu, sumber belajar apa yang Ibu gunakan di kelas? Saya hanya menggunakan buku teks saja ya Bu. Ibu Umi hanya menggunakan buku teks saja. Ya. Adakah sumber lain yang Ibu berikan selain buku teks? Tidak ada Bu, saya hanya memberikan buku teks saja. Kalau begitu, kira-kira sumber lain apa yang seharusnya Ibu berikan lagi selain buku teks? Kalau saya pikir kembali,
mungkin saya bisa memberikan sumber belajar lainnya yang ada di internet. Mungkin Bu ya bisa mencari video-video di YouTube seperti itu Bu ya, atau bisa menggunakan aplikasi yang bersifat interaktif kepada siswa Bu ya. Ya mungkin itu ya Bu yang bisa saya gunakan. Iya, betul sekali Bu Umi, benar sekali. Jadi Bu Umi menggunakan video dari YouTube, kemudian artikel yang ada di internet, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik yang Ibu sebutkan tadi. Jika Ibu menggunakan sumber belajar itu, pasti siswa Ibu akan antusias dalam proses pembelajaran. Nah, lalu sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Nah, jadi begini Bu, untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini, saya sedang mencoba untuk merancang, mendesain pembelajaran yang semenarik mungkin, seinovatif mungkin, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Contohnya dengan menggunakan video, dengan menggunakan permainan dalam pembelajaran. Tentunya saya tidak lupa juga untuk menyelipkan kegiatan ice breaking di dalam pembelajaran tersebut ya Bu ya. Dan saya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian saya juga akan memberikan tugas kepada siswa itu lebih sedikit dan lebih bermakna nantinya. Tentunya tugas yang saya berikan itu Bu sesuai dengan minat murid saya Bu ya, yaitu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi jika siswanya suka dengan menggambar, saya berikan tugas yang menggambar. Ada yang suka merangkum, saya berikan tugas yang merangkum seperti itu Bu ya. Sehingga dengan tugas yang saya berikan, siswa itu lebih merasa senang dan semuanya bisa mengumpulkan. Seperti itu Ibu. Luar biasa sekali ya rencananya Bu Umi. Nah, Bu Umi, semoga saja nanti rencana-rencana yang Ibu kemukakan tadi itu berjalan dengan baik dan berhasil ya Bu Umi ya. Nah, lalu Bu Umi bagaimana dengan komitmen terhadap rencana yang telah Ibu sebutkan tadi? Ya, tentunya saya tetap berkomitmen untuk selalu merancang mendesain pembelajaran itu yang menyenangkan Bu, menggunakan sumber bahan belajar yang beragam. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan video-video, pembelajaran yang menarik dengan ada game, menyelipkan kegiatan ice breaking seperti itu Bu. Tentunya murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam mengeksplorasi materi tanpa ada paksaan dari saya Bu ya. Jadi akan saya serahkan terkait pemilihan bahan ajar sesuai dengan minat belajar murid saya Bu. Wah, bagus sekali ya komitmennya Bu Umi, sangat lengkap sekali. Bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Umi rencanakan dan komitmenkan. Nah, lalu Bu Umi, agar rencana ini berhasil Bu Umi, kira-kira dukungan siapa saja yang Bu Umi butuhkan? Iya Bu, tentunya rencana akan berhasil itu pasti harus diperlukan dukungan dari berbagai pihak Bu ya. Tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat untuk merefleksi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan Bu. Nah, tidak hanya itu saja Bu, namun saya juga memerlukan dukungan dari orang tua siswa itu sendiri Bu. Jadi agar kita sama-sama untuk bisa memantau perkembangan siswa di sekolah dan di rumah seperti itu Bu. Benar sekali Bu Umi, saya sependapat dengan pendapatnya Bu Umi. Selain dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, juga Bu Umi jelas membutuhkan dukungan dari orang tua siswa untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah. Lalu Bu Umi, terkait dengan dukungan tadi, apa yang akan Ibu Umi lakukan untuk mendapatkan dukungan tersebut? Nah, jadi begini Bu, untuk mendapat dukungan tersebut, saya akan tetap selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, selanjutnya dengan rekan sejawat lainnya, dan tentunya pasti dengan orang tua siswa itu sendiri Bu. Dengan menghubungi orang tua siswa itu via WA seperti itu Bu ya, dan melakukan diskusi bersama mengenai perkembangan siswa di sekolah Bu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Umi akan melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat yang ada di sekolah, termasuk juga dengan komite yang termasuk orang tua siswa ya di rumah. Lewat tadi Bu Umi sebutkan lewat via WA begitu, untuk
mengenal perkembangan siswa di rumah. Nah, Bu Umi, terkait dengan rencana-rencana tadi, terkait dengan komitmen dan dukungan, kira-kira adakah kendala, Bu Umi, kendala dan hambatan jika ingin mencapai keberhasilan itu? Kira-kira dari rencana itu apa sih yang menjadi kendala dan hambatan, Bu Umi? Nah, mungkin untuk secara keseluruhan tidak ada ya Bu ya. Mungkin itu butuh dari pribadi saya sendiri, bagaimana saya harus tetap konsisten dalam menjalankan rencana-rencana tadi yang sudah saya sampaikan, sehingga nantinya siswa itu dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bersama saya, dan siswa itu lebih antusias, lebih aktif, sehingga mereka bisa mengumpulkan tugas semuanya ya Bu ya, tanpa ada satupun yang tidak mengumpul, seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Umi. Jadi saya doakan semoga segala rencana yang tadi Bu Umi susun, segala dukungan yang Bu Umi butuhkan, termasuk juga komitmen Bu Umi untuk membuat kelas Bu Umi menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan anak-anak lebih antusias dalam mengumpulkan tugas. Semoga itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang Ibu harapkan, dan semoga juga Ibu selalu secara konsisten dalam menyiapkan segala rencana proses pembelajaran sehingga nanti berhasil dengan baik. Tetap semangat nih Bu Umi. Ya. Iya Ibu, terima kasih. Itulah harapan terbesar saya saat ini, dan saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu atas segala doa dan semangatnya yang telah diberikan kepada saya, diberikan motivasi, sudah mau mendengarkan cerita saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oke Bu Umi, sama-sama. Semoga obrolan kita ini dapat menambah semangat Ibu lagi dalam mengajar. Iya Bu, terima kasih Bu Chandra. Oke. Luar biasa sekali, saya sudah mendengarkan praktik coaching dari Bu Chandra dengan Bu Umi. Nah, Ibu Chandra tadi kan sudah melakukan praktik coaching ya. Menurut Ibu, bagaimana hasil perform yang telah Ibu lakukan? Baik Bu Indah, jadi menurut saya tadi Bu Indah, menurut penilaian saya, hasil performance saya melakukan kegiatan coaching tadi bersama Bu Umi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa yang perlu saya tingkatkan lagi Bu Indah dalam proses ini. Ya, kira-kira menurut Ibu Chandra, apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Jadi menurut saya Bu Winda, selama proses coaching tadi, saya perlu lagi berlatih banyak Bu Indah, berlatih terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian terkait juga dengan bagaimana menjadi mendengar aktif, mau mendengarkan pernyataan-pernyataan yang Kuci sampaikan sehingga nanti dapat menghasilkan solusi-solusi dari hasil dari pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada Kuci tadi Bu Indah. Ya, sangat luar biasa sekali Bung Ye. Apa saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya terkait coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Boleh Bu. Terima kasih. Nah, setelah tadi saya mengamati coaching yang Ibu lakukan, memang coaching sudah berjalan sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dibicarakan pada awal tadi. Secara keseluruhan praktik coaching sudah berjalan dengan bagus. Nah, sudah ada interaksi aktif antara Ibu Chandra dengan Ibu Umi, dan juga Ibu Chandra sebagai coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Umi, kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah yang sedang dihadapi oleh Ibu Umi. Nah, juga Ibu Chandra sudah hadir sepenuhnya dalam kegiatan ini.
Kemudian Ibu juga sudah dapat mendengar secara aktif terhadap apa yang diceritakan oleh Koci. Kemudian semua indikator juga sudah nampak ya Bu ya. Dari tujuan yang saya amati itu sudah. Kemudian indikator dan rencana aksi dan tanggung jawab kemudian yang akan dilakukan juga sudah nampak semuanya. Nah, bagaimana Ibu Chandra mendengar hal ini? Saya sangat senang sekali Bu ya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya merasa sangat senang dan juga telah senang sekali dapat membantu Kuci saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Begitu Bu. Oke, walaupun seperti itu, namun masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan lagi, Bu nggih. Dari apa yang telah Ibu sampaikan, misalnya tadi pada saat Kuci menyampaikan akan melakukan pembelajaran secara konsisten. Nah, di sana Ibu dapat menanyakan kepada Kuci mulai kapan rencana rencana itu akan dilaksanakan oleh Kuci. Kemudian menegaskan komitmen yang akan dilakukan oleh Kuci. Secara keseluruhan kegiatan Kuci sudah sangat bagus Bu nggih. Namun jika ditambahkan dengan hal tersebut akan lebih sempurna lagi. Bagaimana pendapat Ibu terhadap hal tersebut Bu? Baik Bu, terima kasih. Mungkin tadi saya terlupa Bu nggih menanyakan hal itu. Jadi nanti saya ke depannya akan berlatih lagi menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait nanti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kuci Bu. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan kedepannya Ibu kembangkan jika akan melakukan kegiatan kucing kembali? Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu capai supaya ada peningkatan, supaya lebih baik lagi? Dari beberapa kompetensi itu Bu, mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi tentang kompetensi dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Serta saya juga akan mengembangkan lagi tentang mendengar yang aktif. Jadi saya akan berusaha meningkatkan kemampuan mendengar yang aktif saat melakukan diskusi bersama dengan Kuci Bu. Ya, bagus sekali Bu. Semoga saya doakan semoga ke depannya kita semua dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Chandra selaku coach dan Ibu Umi selaku Kuci. Saya ucapkan selamat siang dan tetap semangat untuk kita semua. Selamat siang Bu, terima kasih. Terima kasih.